ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Sudah terlihat ada rekamannya kan? Sudah, Pak. Ku pasti Assalamualaikum bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempraktekkan metode coaching dengan model Tirta yang akan berperan sebagai coach di kasus 1 adalah Ibu Muli dan yang berperan sebagai kuci di kasus 1 adalah Sufni. Selamat menyaksikan. Oke, silakan Bu. Halo, selamat siang Bu Sufni. Halo juga Bu Muli, selamat siang nih. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sufni? Alhamdulillah, kabar saya baik Ibu. Gimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Sufni. Bolehkah saya duduk di sini Bu? Mari, silakan Bu. Hari ini saya ingin mengajak Bu Sufni ngobrol, mungkin agak sedikit lama ya. Kira-kira Bu Sufni keberatan tidak ya? Justru itu Bu, sepertinya seperti saya katakan kemarin nih Bu. Sepertinya saya perlu teman nih Bu untuk memecahkan masalah saya Bu. Akhir-akhir ini saya sedang punya masalah Bu. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Nah, itu yang saya harapkan Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Sufni sepertinya tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Sufni sebelumnya? Sebelumnya terima kasih Bu ya karena sudah memperhatikan saya dan sudah bersedia membantu saya Bu. Jadi, kira-kira apa yang dapat saya bantu Bu? Saya hanya ingin dapat solusi Bu dari masalah saya Bu. Lalu, apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini?
Nah, itu dia Bu, saya masih bingung nih Bu, kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar sehingga saya tidak fokus di kelas saya Bu. Nah, keinginan saya ataupun harapan saya nantinya Bu, saya ingin anak-anak saya itu bisa lebih semangat. Nah, coba Ibu ceritakan kepada saya, apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya merasa saat mengajar murid-murid saya itu kurang memperhatikan saya, Bu. Dan ini membuat saya kurang bersemangat. Gitu, Bu. Apa yang membuat Bu Sufni merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid saya tidak mengikuti pelajaran saya dengan baik, Bu. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana ya, Bu? Tidak juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid seperti lesu, kurang semangat, kurang termotivasi. Sepertinya mereka itu malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Sufni. Sekarang, coba Bu Sufni jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Sufni mengajar di kelas. Ya, seperti biasa, Bu. Setelah berdoa, saya melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, saya menyampaikan materi dan murid saya menyimak lalu mengerjakan penugasan. Nah, ketika mengerjakan tugas, mereka itu kelihatannya tidak sesungguhnya, Bu. Maksudnya tidak bersungguh-sungguh, kurang semangat. Dan kalau misalkan kita tanya jawab, mereka itu tidak akan aktif. Kemudian terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian apa kira-kira ada yang salah, Bu, ya dengan pembelajaran saya? Menurut sepertinya murid-murid juga susah ya menangkap penjelasan dari Ibu. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka itu bermain dalam dengan pembelajaran yang saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar, saya putarkan video, terus mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya ada hari tertentunya saja? Tidak juga sih, Bu. Ada momen ketika malas, namun mereka itu di saat pelajaran kesenian, seperti kegiatan menggambar atau menyanyi, mereka itu bisa menunjukkan antusiasnya, semangatnya, begitu, Bu. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah sangat menyenangkan dan juga belum tentu membosankan bagi murid. Jadi, yang membuat Bu Sufni merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran matematika kah? Iya, betul sekali, Ibu. Sepertinya memang begitu. Namun, seperti mempengaruhi semangat saya seluruhnya, Bu. Baiklah, kalau begitu. Berarti Bu Sufni sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Sufni dalam mengajar? Terus, Iya, seperti ada lagi tidak Bu yang menurut Bu Sufni ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? ya, sepertinya sih tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya itu selalu bersemangat dan selalu antusias di saat saya mengajar di dalam kelas. Gitu, Bu. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang Ibu lakukan? Ada tidak yang akan Ibu perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid itu lebih aktif dan senang dalam belajar. Hebat Begitu. sekali Ibu. Kira-kira apa prioritas utama Ibu setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu dan akan memperbaiki semangat dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid-murid saya itu dapat kena imbasnya, Bu, lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran saya. Itu Benarkah, langkah yang Bu? tepat. Itu langkah yang paling tepat sekali, Bu. Ada hal yang lain mungkin yang bisa Ibu Sufni lakukan? Itu, Bu, saya sempat nih melihat Ibu Muli saat mengajar di kelas.
saya melihat di saat itu ada siswa mengatur nafas. Itu bagaimana ya, Bu? Apa bisa memperbaiki semangat belajar siswa? Oh, itu namanya pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru pada siswa tersebut. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dan juga dalam pembelajaran agar siswa itu lebih bersemangat dalam belajar. Itu, Bu. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional itu, Bu? Baiklah, nanti akan saya berikan materi pembelajaran emosional ini bersama rekan-rekan guru yang lain. Kalau tidak nanti saya akan share ke grup WA apa itu PSE dan juga manfaatnya. Nanti jika sekira saya lupa, tolong diingatkan ya, Bu. Iya, Bu. Nanti insya Allah akan saya ingatkan. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Sufni dalam hal ini? Nanti saya akan coba mengajak Ibu Desi untuk membantu saya dan kami juga nantinya bisa belajar masalah emosional, masalah sosial emosional yang Ibu terapkan, bisa belajar bersama dengan Ibu Desi dan kawan-kawan yang lain. Bagus itu, Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Sufni gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya akan berdampak pada murid. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya, kemudian terlebih dahulu mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bu Desi untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Ibu Muli sampaikan tadi. Nah, bagus sekali. Semangat ya, Bu. Saya yakin Bu Sufni pasti bisa. Demi anak didik kita nantinya. Semangat juga Bu Muli. Terima kasih ya atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu ya, semoga bermanfaat. Ya sudah, saya mau masuk ke kelas dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya sekarang kasus 2 Pak ya. Sekarang ini yang jadi coachnya dan Ibu Muli menjadi kucing. Oke? Gimana Bu? Iya Pak. Yang coachnya berarti? Sekarang Sufni jadi coach dan sekarang Ibu Muli jadi kucing. Ya oke. Silakan. Halo, selamat siang Ibu. Permisi. Halo, selamat siang juga. Hari ini bolehkah kita ngobrol sebentar Bu? Boleh Bu, silakan. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Justru saya yang berterima kasih kepada Bu Sufni karena sudah mengajak berdiskusi dengan saya. Kebetulan saya sedang ada masalah siswa yang tidak mengerjakan tugas. Oh begitu Bu. Kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang Ibu harapkan? Ya, saya berharap bisa meningkatkan semangat siswa dan semua siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan seksama. Oh begitu. Memangnya permasalahannya apa sih yang terjadi di kelas Ibu? Jadi permasalahannya seperti ini Bu Sufni. Akhir-akhir ini di kelas saya akan memegang kelas 5. Semakin banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas. Jadi banyak yang tidak mengikuti pelajaran ya Bu? Iya Bu, anak-anak tidak mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Akhirnya mereka tidak mengerjakan tugas. Kalau saya lihat tadi hanya sedikit yang mengumpulkan tugas. Kira-kira kenapa bisa begitu ya Bu? Banyak ya keluhan dari segi anak-anaknya. Ada yang capek, ada yang lelah, mereka tertidur. Karena mereka inginnya belajar tanpa banyak tugas. Karena di tempat ngaji juga diberikan tugas oleh ustadznya. Oh begitu ya Bu. Kira-kira nih apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias mengerjakan tugas?
Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya tidak mau mengerjakan tugas adalah metode yang saya gunakan kurang menarik dan juga soalnya terlalu banyak. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kemudian apa sih kira-kira nih yang membuat Ibu antusias dengan mengerjakan tugas anak-anak Ibu itu lebih semangat dan menyenangkan untuk mengerjakan tugas? Apa nih Menurut yang Ibu menurut mulai? saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Di dalam pembelajaran memberikan ice breaking, lagu dan juga kuis-kuis yang menarik. Gitu, Bu. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja nih yang dapat membuat murid asik dan menyenangkan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada siswa, sesuai minat siswa. Siswa aktif dalam pembelajaran. Adanya ice breaking ataupun game-game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada Ibu, apakah penyebabnya sehingga murid tidak mau mengerjakan tugas? Karena tugas terlalu banyak, tanpa saya minat si siswa. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga murid itu tidak mau mengerjakan tugas? Ya, saya biasanya menggunakan satu metode, yaitu metode ceramah. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan metode apa saja di kelas? Ya, saya menggunakan metode ceramah. Saya berpikir banyak ya, Bu, ada metode yang lain seperti pelajaran berdiferensiasi, yaitu memetakan kebutuhan siswa. Setelah memetakan kebutuhan siswa, lalu kita membagikan kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa dan gaya belajarnya. Nah, benar sekali Bu. Saya yakin nih Ibu bisa menggunakan bermacam-macam metode yang akan membuat murid itu lebih menyenangkan dan mau mengerjakan tugas dalam pembelajaran Ibu. Jadi sekarang rencana Ibu itu untuk menyelesaikan permasalahan itu apa? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan beragam metode yang bervariatif, media yang kreatif, dan juga kuis-kuis. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas tidak terlalu banyak, sesuai dengan minat si siswa. Istilahnya, dalam melaksanakan pembelajaran, berdiferensiasi. Sehingga murid tidak terkesan terpaksa, tetapi mereka senang dalam mengerjakan tugas. Misalnya dalam menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, dan juga pantun. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya apa yang diharapkan sama Ibu. Amin. Apa nih komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak metode, media, dan juga kuis. Dan sehingga anak dapat mengerjakan tugas tanpa ada paksaan. Dan saya serahkan pemilihan pembelajaran kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali nih Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih Bu Sufni atas dukungannya dan waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Ya, amin. Dan saya juga nggak sabar nih Bu, ingin mendengar lagi cerita-cerita Ibu dari proses media-media metode pembelajaran yang terbaru. Ya Bu, nanti kalau misalkan Ibu ini mau bercerita lagi, langsung hubungi saya ya Bu. Siap Bu. Jika ada Baik, masalah, saya tidak sungkan untuk berdiskusi dengan Bu Sufni. Baik Bu, terima kasih. Saya akan kembali ke kelas dulu ya Bu. Baik Bu, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sudah selesai Bapak. Ya, oke. Terima kasih. Kembali ke main room ya, silakan. Baik Pak.